Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zahra dari kelas 3A. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran pendidikan, di mana saya akan membahas apa itu perkembangan pendidikan, bagaimana proses perkembangan pemikiran pendidikan, dan tentang perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia. So, apa itu perkembangan pemikiran pendidikan? Jadi pemikiran berarti proses, cara atau pembuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Nah, dalam konteks ini, pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaian secara bijaksana. Pendidikan secara umum berarti suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang peserta didik dalam usaha mendewasakan manusia peserta didik melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses pembuatan dan cara-cara mendidik. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan pemikiran pendidikan adalah proses kerja akal dan kalbu yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan dan berupaya untuk membangun sebuah peradaban pendidikan yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan pengembangan peserta didik secara paripurna. Proses perkembangan pemikiran pendidikan itu sendiri sudah ada dan didorong besar oleh para pemikir serta filsuf yang berkontribusi besar atasnya. Ada para pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang memperkenalkan ide-ide tentang pendidikan sebagai proses untuk mengembangkan karakter dan kecerdasan pada masa Yunani kuno. Para pemuka agama pada abad pertengahan dan di masa modern pada abad ke-17 dan 18, filosof seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengemukakan gagasan tentang pendidikan yang lebih individualis dan humanis, serta pada abad ke-20 pemikiran pendidikan mengalami perubahan yang lebih besar dan munculnya berbagai teori baru. Seperti tokoh John Dewey memperkenalkan konsep pendidikan progresif dan menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan partisipasi di segala proses belajar. Nah, kalau di Indonesia, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia, termasuk juga budaya, sosial, kebutuhan masyarakat, serta para tokoh-tokoh pendidikan dan para pemikir Indonesia. Seperti salah satunya, pemikiran Ki Hajar Abdul Rahman Wahid sangat relevan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Meskipun kusur tujuannya pendidikan Islam ialah untuk memanusiakan manusia, tujuan tersebut sampai saat ini masih dipertahankan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan jika menilik ke belakang, apabila hasil pemikiran-pemikiran para pemikir dan filosof yang telah ada diindahkan oleh para pelajar, tentunya akan bisa melahirkan pula para pelajar-pelajar yang mempunyai pemikiran kritis yang baik, mempunyai kemampuan dalam proses solving yang akurat, serta dapat ikut serta membawa perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya, dan yang terpenting sadar akan hal itu semua. Namun, menemukan pelajar-pelajar yang berbanding terbalik dari hal itu semua, apakah bisa dikatakan sebuah kesalahan? Apa faktor yang mempengaruhi? Sebuah ketidakmampuan, kemalasan, dan adanya teknologi yang selalu memudahkan mereka mendapatkan sesuatu tanpa harus memikirkan dan menanyakan hal-hal itu terlebih dahulu. Maka haruslah dibangun kesadaran dari para pelajar bahwa betapa pentingnya pemikiran pendidikan mereka yang dapat mempengaruhi masa depan, dan diberikan dorongan untuk senantiasa terbiasa untuk membaca, menulis, berdiskusi, saling tukar pendapat, serta bertanya agar dapat membangun pikiran yang kritis. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon
ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.